Lupakan dulu soal paket motor Honda yang lagi lemot musim ini. Karena di Catalunya kemarin, seorang rookie asal Indonesia baru saja mengirimkan sinyal bahaya yang bikin merinding seisi pedok Moto3. Start dari posisi 20, dikepung puluhan rider agresif, pakai motor yang kalah dominan dari KTM. Tapi bocah ini tetap ngegaspol, bahkan ketika bannya mulai habis, bolong dan robek di gerus aspal Catalunya. Bagi seorang rookie, start dari barisan belakang di sirkuit Catalunya itu adalah mimpi buruk. Banyak pengamat yang bilang, realistis aja, Veda bisa pulang bawa poin itu udah keajaiban. Tapi mereka nggak tahu, Veda Ega Pratama bertarung seperti rider yang udah kehilangan urat takutnya. Melesat bak roket dari posisi 20, ban belakang habis dan karetnya mulai berlubang ekstrim, tubuhnya mulai capek dan resiko crash mengintai di setiap tikungan. Veda justru nggak menurunkan tempo, dia malah menyimpan serangan terakhirnya untuk mengobrak-abrik dominasi KTM. Sukses finish posisi 8 setelah melewati 12 pembalap. Veda sekarang kokoh di peringkat 5 dunia Moto3 2026. Pertanyaannya, dengan mental senekat ini, apakah Veda udah siap jadi penantang serius gelar juara dunia? Atau gaya balap yang menyiksa ban sampai bolong begini justru terlalu beresiko? Tulis pendapat kalian di bawah, kita bedah kronologi lengkapnya. Tidak banyak rookie yang sanggup melakukan comeback seperti ini di Moto3 modern. Start dari posisi 20, dikepung rider-rider agresif sejak lap pertama pakai motor Honda yang jelas kalah dominan dibanding KTM di Catalunya. Tapi justru bisa finish di posisi 8 besar. Dan yang bikin merinding, cara Veda Ega Pratama mendapatkan hasil itu benar-benar seperti rider yang sudah kehilangan urat takut. Bukan sekedar cepat, bukan sekedar hoki karena chaos di grup depan, tapi ini soal mental, soal keberanian, soal bagaimana seorang rider muda Indonesia rela mempertaruhkan semuanya demi mengejar grup depan. Bahkan ketika ban mulai habis dan berlubang, tubuh mulai capek dan resiko crash makin besar setiap lapnya. Dan inilah yang sekarang mulai bikin rival-rivalnya waspada. Sebelum race dimulai, sebenarnya tidak banyak yang terlalu optimis Veda bisa bikin hasil besar di Catalunya. Dari sesi latihan sampai kualifikasi, performanya memang belum benar-benar nyaman untuk bertarung di barisan depan. Bahkan dia harus start dari posisi 20. Nah, di Moto3, start belakang itu biasanya mimpi buruk karena kelas ini brutal. Grupnya besar, slipstream sangat menentukan, dan kalau tertinggal sedikit saja dari rombongan depan, balapan bisa selesai sebelum sempat dimulai. Apalagi Catalunya punya layout panjang dengan banyak tikungan flowing yang membuat momentum jadi segalanya. Makanya banyak yang berpikir realistis saja, finish point sudah bagus. Tapi ternyata Veda punya rencana lain. Begitu lampu start padam, rider muda Indonesia ini langsung menggila. Startnya benar-benar seperti roket. Dalam waktu singkat, Veda langsung merangsak dari posisi 20 ke posisi 13 di lap awal. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Paddock mulai sadar. Yang bikin kagum bukan cuma jumlah posisi yang berhasil diambil Veda, tapi bagaimana caranya. Dia tidak menunggu rider lain melakukan kesalahan. Dia tidak bermain aman demi sekedar bawa pulang poin. Veda justru terus menyerang sejak awal race. Di beberapa tikungan cepat Catalunya, dia masuk ke celah yang bahkan kelihatannya nyaris tidak ada ruang. Dan ini bukan manuver asal nekat. Kalau diperhatikan, sebagian besar overtake Veda dilakukan dengan sangat presisi. Late braking-nya bersih, positioning motornya tenang, dan yang paling penting dia tetap menjaga racing line saat keluar tikungan. Artinya jelas, Veda benar-benar percaya dengan feeling motor dan refleksnya sendiri. Nah, ini penting. Banyak rider muda punya speed, tapi tidak semua punya keberanian untuk tetap menyerang ketika tekanan race makin tinggi. Dan lebih sedikit lagi yang sanggup melakukan itu sambil mengontrol resiko crash. Moto3 itu kelas yang sangat sensitif terhadap grip ban. Sedikit saja ban drop, motor bisa langsung liar saat keluar tikungan. Apalagi Honda musim ini terlihat cukup menderita dibanding KTM di Catalunya. Dan faktanya memang terlihat jelas di race. 7 rider yang finish di depan Veda semuanya menggunakan KTM. Dari Alvaro Carpe, Muñoz, Uriarte, Hakim Danis sampai Marco Morelli, semuanya mendominasi grup depan dengan motor KTM yang memang sangat kuat di karakter sirkuit seperti Barcelona, Catalunya. Sementara Veda, dia jadi Honda tercepat. Ini yang tidak banyak orang sadari. Hasil finish posisi 8 itu sebenarnya jauh lebih besar daripada sekedar angka klasemen. Karena secara paket motor, Veda sedang melawan situasi yang tidak mudah.
mudah. Masuk pertengahan race, tensinya mulai naik. Veda perlahan naik dari posisi 13 ke posisi 12, lalu 11, kemudian masuk ke posisi 10 besar. Tapi di lap 13-14, masalah mulai muncul. Ban mulai haus, grip belakang mulai turun, dan di momen seperti ini biasanya rider rookie mulai kehilangan ritme. Beberapa rider bahkan memilih menurunkan tempo demi menghindari crash. Tapi Veda berbeda. Walaupun sempat disalip Marco Morelli dan Korma Benon sampai turun posisi, dia tidak panik. Disinilah kelihatan dewasa balapnya mulai berkembang. Veda tahu kapan harus menyerang dan dia tahu kapan harus menahan diri. Sempat tertinggal sekitar setengah detik dari grup di depan, Veda tidak memaksakan motor secara brutal. Dia seperti sengaja mengelola ban lebih dulu sambil menjaga ritme. Strategi ini ternyata jadi keputusan paling cerdas di race tersebut. Karena saat rider lain mulai memaksakan grip terakhir bannya, beberapa justru kedodoran. Bahkan ada rider Honda seperti Valentin Gorfo Anilo dan Adrian Fernandez yang terlalu agresif sampai akhirnya kehilangan kontrol. Sementara Veda, dia menyimpan serangan terakhirnya. Dan ketika masuk 5 lap penutup, baru terlihat mental monster itu keluar lagi. Ini bagian paling gila dari race Veda. Saat rider lain mulai defensif demi mempertahankan posisi, Veda justru kembali all out. Dia mulai mendekati grup depan sedikit demi sedikit. Overtake kembali dilakukan, dan duel lawan Hakim Danis jadi salah satu momen paling panas di penghujung balapan. Hakim sebenarnya tampil sangat kuat sepanjang weekend. Race base-nya bagus sejak praktis sampai kualifikasi. Bahkan untuk pertama kalinya musim ini, Hakim bisa finish di depan Veda dengan selisih 1 posisi saja. Tapi yang bikin kagum, Veda sama sekali tidak terlihat inferior. Padahal dia rookie, padahal usianya paling muda di grid Moto3 musim ini. Namun cara dia bertarung wheel to wheel dengan rider-rider berpengalaman benar-benar seperti pembalap yang sudah lama ada di level dunia. Dan akhirnya, finish posisi 8 berhasil diamankan. Kalau dilihat sekilas, mungkin sebagian orang berpikir ini cuma posisi 8. Tapi kalau melihat dari mana dia start, bagaimana kondisi motornya, bagaimana agresivitas race-nya, dan bagaimana dia melewati 12 rider sepanjang balapan, ini jelas bukan hasil biasa. Ini pernyataan keras. Bahkan komentator internasional beberapa kali terdengar kagum melihat manuver Veda di tikungan teknikal Catalunya. Karena gaya balapnya bukan hanya agresif, tapi juga presisi. Dan kombinasi seperti ini sangat jarang dimiliki rider muda. Sekarang klasemen juga mulai berbicara. Tambahan 8 poin membuat Veda bertahan di posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026 dengan total 58 poin. Dan yang bikin situasi makin menarik, jaraknya dengan posisi 3 dunia cuma sekitar 15 poin saja. Artinya peluang mengejar 3 besar dunia masih terbuka sangat lebar. Bahkan peluang merebut gelar Rookie of the Year sekarang terasa sangat dekat. Dan ini yang bikin ngeri bagi rival-rivalnya. Karena biasanya rider muda butuh waktu panjang untuk membangun mental bertarung di Moto3. Tapi Veda justru terlihat sudah punya mental itu sekarang. Dia tidak takut start dari belakang, tidak takut duel keras, tidak takut ambil resiko. Selama masih ada kesempatan mengejar grup depan, dia akan terus mencoba. Dan ini bukan kebetulan. Sekarang pertanyaannya satu, apakah ini awal kebangkitan besar Veda Ega Pratama? Kalau performa seperti Catalunya bisa terus dipertahankan, apalagi kalau Honda mulai menemukan peningkatan setup di beberapa seri berikutnya, Veda jelas bisa jadi ancaman serius untuk perebutan podium reguler. Skenario pertama, dia mulai konsisten finish top 5 dan perlahan menikung 3 besar klasemen dunia. Skenario kedua, agresivitasnya justru makin matang dan membuatnya mulai bertarung untuk kemenangan race. Tapi tentu ada risiko juga, karena gaya balap agresif seperti ini sangat menguras ban dan fisik. Kalau tidak dikontrol dengan tepat, crash besar bisa saja terjadi kapanpun. Apalagi Moto3 adalah kelas yang sangat kejam terhadap kesalahan kecil. Namun satu hal yang sekarang sudah jelas, dunia mulai melihat Veda bukan cuma sebagai rider Indonesia biasa, dia mulai dilihat sebagai calon ancaman masa depan. Dan jujur saja, melihat rider Indonesia bisa melakukan comeback segila ini di level dunia, benar-benar bikin bangga. Menurut kalian, apakah Catalunya ini jadi sinyal bahwa Veda sudah siap naik level sebagai penantang serius di Moto3 musim 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.